Lebih dari 100 tahun lalu sudah ada pandemi influenza 1918. Kini kita mulai dihadapkan lagi dengan pandemi virus baru yaitu SARS-CoV-2. Infeksi SARS-CoV-2 dapat dibagi menjadi 3 fase. Tahap 1, masa inkubasi asimptomatik, dengan atau tanpa terdeteksinya adanya virus atau karier. Tahap 2, terdeteksinya virus di darah dengan gejala yang tidak parah. Tahap 3, terjadinya gangguan pernafasan yang berat dengan viral load yang tinggi. Berbagai pengobatan dilakukan dengan teknologi terkini juga diberikan kepada pasien COVID-19. Namun, teknik konvensional seperti terapi konvalesen juga diberikan karena sudah terbukti sebagai alternatif penanganan COVID-19. Plasma kovalen sendiri sudah dilakukan dalam 2 abad terakhir untuk mengatasi berbagai penyakit menular yang menyerang kekebalan tubuh. Terapi plasma konvalesen ini sangat bergantung pada preparasinya, terutama kuantitas imunoglobulin yang dapat dikumpulkan pada saat pendonoran yang biasanya konsentrasinya lebih tinggi. Dibandingkan dengan kuantitas antibodi alami yang diharapkan, antibodi yang terkandung dalam plasma konvalesen tersebut akan memediasi suatu efek terapeutik melalui suatu jalur mekanisme. Plasma darah diambil dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19 yang telah mengandung antibodi spesifik terhadap SARS-CoV-2. Terapi ini dipertimbangkan pemberiannya pada pasien yang sakit berat dan bukan sebagai terapi pencegahan infeksi SARS-CoV-2. Antibodi monoklonal spesifik SARS-CoV-2 dapat diberikan dengan reseptor binding domain atau RBD dari SARS-CoV-2. Antibodi monoklonal spesifik SARS-CoV-2 seperti M396, CR3014 dapat dipertimbangkan penggunaannya pada infeksi SARS-CoV-2. Dalam penggunaannya, plasma konvalesen ini mengalami keterbatasan dalam menangani pasien COVID-19 dan inkonsistensi terjadi karena beberapa hal, yaitu inkonsistensi ini terjadi karena persyaratan kelayakan donor yang tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, berat badan, dan perjalanan waktu gejala. Diperlukan juga pengujian dari segi mikrobiologi dan anti-HLA-AB. Dan untuk diperhatikan pula bahwa donasi plasma paling efektif didapatkan pada 14 hari hingga 28 hari setelah gejala timbul. Ditambah dengan rekomendasi untuk memulai pengobatan lebih dini dengan paling lambat pada hari kelima. Kasus inkonsistensi terapi plasma konvalesen ini juga banyak terjadi bukan hanya karena persyaratan kelayakan donor, namun adanya resiko di dalamnya. Dengan hibridoma teknologi, antibodi spesifik bisa diperoleh dengan merangsang sistem imun terhadap antigen dan epitop tertentu. Sementara itu, dengan rekayasa genetik, antibodi dapat diproduksi menggunakan informasi genetik yang mengembangkan struktur antibodi dan diekspresikan oleh sistem ekspresi. Selanjutnya, penggabungan tikus dan antibodi manusia memungkinkan untuk diproduksi oleh antibodi rekayasa atau rekombinan antibodi. Ada 2 strategi untuk mengembangkan antibodi untuk terapi pada infeksi SARS-CoV-2. Pertama, merancang antigen untuk merangsang pembentukan antibodi spesifik. Kedua adalah dengan merancang antibodi monoklonal manusia. Dalam pengembangan antibodi untuk terapi COVID-19, kecerdasan buatan berperan dalam merancang antigen dari seleksi protein dan memprediksi interaksi antara epitop dengan sel B dan sel T dengan dinamika molekul dan docking molekul 55. Metode ini biasa digunakan dalam pengembangan vaksin, tetapi ini juga digunakan untuk merancang antigen untuk pengembangan terapi antibodi. Pengembangan kecerdasan buatan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pengembangan antibodi. Awalnya, antibodi digunakan menggunakan rekombinan teknologi dan diikuti oleh percobaan in vitro dan in vivo yang dilakukan oleh histologi dan statistik.
Dalam pengembangan antibodi terapi untuk COVID-19, para ilmuwan tidak hanya menggunakan protein virus sebagai antigen, tetapi juga reseptor AC2 yang memungkinkan untuk dirancang sebagai antigen. Para ilmuwan menggunakan sel mamalia untuk mengekspresikan AC2, seperti sel CHO atau Chinese Hamster Ovarian dan HEK, Human Embryonic Kidney.